saudara-saudara yang Tuhan kasihi, yang setiap saat menikmati kemurahan Tuhan, ya. Dan bersyukur pada Tuhan untuk setiap waktu yang Tuhan beri. Ada banyak sukacita, tapi ada banyak pergumulan juga, ya. Ada banyak tekanan dalam hidup kita. Tuhan memberi kita janji-janji bahwa Tuhan memberkati. Tuhan memberi kita janji bahwa kita akan dilindungi. Beberapa waktu ini, mulai sejak awal tahun baru, saya mengirim ayat-ayat Alkitab ke beberapa saudara, 30 atau 40 orang. Jadi setiap hari saya kirim, dan saya banyak kali mengirim ayat-ayat Alkitab yang memberi penghiburan sebenarnya, menghibur. Jadi tentang Tuhan menjaga, Tuhan pelihara, Tuhan menopang, sampai kita merenungkan Alkitab firman Tuhan dari mulai tahun ini tentang bagaimana Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Tuhan tidak menghendaki ada satu pun orang binasa. Nah, tanggal 25 Desember adik itu masuk rumah sakit. Lalu keluar lagi, pertama cucunya, terus dia, terus keluar lagi, terus beberapa waktu lalu masuk rumah sakit lagi. Dan dia mengalami sakit yang persis seperti papa saya, idap ya, dan mama saya. Jadi setiap kali melihat itu atau mengingat itu, atau saya berpikir tentang adik saya suka berpikir, dia umurnya 57 ya, 57 tahun. Saya pikir dia mau panjang berapa tahun ya hidupnya. Dia bisa seperti saya nggak ya, kira-kira gitu ya. Bisa nggak ya dia? Lalu saya tidak ajak dia berdoa karena anaknya tidak suka ngomong. Saya cuman WA lalu bicara tentang itu. Dan itu bukan soal menyakiti ya, atau saya bukan tersakiti, tapi saya merasa gini. Saya seperti yang saya pernah bilang, saya berharap Tuhan, kalau Tuhan kasih waktu, boleh nggak ya Tuhan kasih saya waktu untuk bisa mengurus adik-adik saya sampai saya selesai hidup di dunia ini. Jadi bukan saya minta mereka dulu yang ke surga, bukan. Tapi saya boleh nggak ya kira-kira. Tadi waktu saya berdoa, saya berpikir begini, Tuhan, boleh nggak ya kami berlima gitu, sama semua istri dan anak-anak, menantu dan cucu-cucu dari mama saya, boleh nggak ya kami sama-sama berangkat ke surga gitu. Lalu saya ingat saudara-saudara juga. Boleh nggak ya kalau saya ingat saudara-saudara ada yang sakit, ada yang mengalami banyak masalah ya di pekerjaan atau di mana. Tuhan boleh nggak ya kira-kira kalau kami semua Tuhan bawa saja ke surga ya, sama-sama gitu ya, sama-sama. Tetapi setiap kali mengingat itu saya selalu ingat, tapi kita ada tugas ya. Kita ada tugas di dunia ini. Saya pernah pada waktu dulu saya sering berkhotbah. Saya sering berkhotbah dan selalu atau dalam doa khotbah itu selalu saya tanya kepada jemaat atau kepada orang yang di hadapan saya ketika saya berkhotbah. Pertanyaan saya adalah, Bapak Ibu tahu nggak kenapa Tuhan tidak langsung bawa Bapak Ibu ke surga? Begini, Tuhan kan mengampuni segala dosa kita, ya. Lalu Tuhan berjanji kita tidak akan binasa tapi beroleh hidup yang kekal, ya. Dan Tuhan tahu di dunia ini kita akan sulit ya. Dia bahkan bilang kamu seperti domba di tengah serigala, kamu akan kesulitan, kamu akan hidup menderita. Apakah memang itu maksud Tuhan? Apakah memang Tuhan mau begini? Setelah kamu percaya pada saya, kamu menderita aja dulu di dunia ini ya. Jangan jangan ke surga dulu. Kamu menderita dulu. Makanya itu yang sering saya tanya. Saya sering tanya, kira-kira kita pikir enggak? Di pikiran kita ada enggak? Kenapa saya
tidak langsung ke surga. Kenapa orang yang kita injili tidak langsung ke surga? Karena kalau saya tanya seperti ini, apakah saudara percaya Tuhan Yesus sudah mengampuni segala dosa saudara? Kita akan bilang iya, kan? Kalau saya tanya berikut, apakah saudara percaya kalau saudara mati masuk surga? Kalau saudara meninggalkan dunia ini akan ke surga? Pasti saudara juga akan jawab sama. Iya, percaya. Tetapi kalau pertanyaannya, apakah saudara ingin pergi sekarang? Seperti anak sekolah minggu itu kan. Siapa yang mau ke surga, tunjuk tangan. Dia tunjuk tangan. Siapa yang mau ke surga, angkat tangan. Cuma ada satu anak duduk di belakang, dia diam-diam aja. Namanya Ending anak itu. Dia nggak angkat tangan. Si Ending itu. Kenapa si Ending nggak angkat tangan ya? Lalu setelah, kenapa kamu nggak mau ke surga? Mau, katanya. Tapi mama bilang jangan dulu kemana-mana, setelah sekolah minggu pulang dulu. Jadi dia jangan dulu ke surga, dia pulang dulu, katanya. Jadi saya belum bisa ke surga, saya mau pulang dulu, bilang ke mama dulu, baru kalau kita mau ke surga. Ya, ternyata ada yang begitu. Tetapi kalau lihat di yang kita sudah pernah renungkan itu di 2 Timotius, 2 Petrus 3 ayat 9 dan 10. Hari ini kita mau lihat itu. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Ia sabar terhadap kamu. Kenapa? Karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kamu jangan ke surga dulu. Kamu tinggal di sini. Paulus bilang, aku ingin ke surga. Aku lebih ingin ke surga, tapi lebih penting saya ada di dunia. Kan? Dia bilang gitu ya. Karena apa? Kenapa? Karena kamu. Saya ingin tinggal karena kamu. Tetapi di 2 Petrus saya ingin tinggal. Kenapa? Kamu harus tinggal karena Dia menghendaki semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan ingin supaya jangan ada yang binasa. Jadi sebenarnya itu alasan kenapa kita ada di dunia ini. Pertama, bukan untuk kebahagiaan kita, bukan karena kita menderita sebenarnya. Jadi jangan dikira, kita tinggal di dunia ini karena Tuhan menguji iman kita. Sebenarnya kalau di 2 Petrus 3 memang benar, ketika kita tinggal di dunia, Paulus bilang, saya ingin berbuah. Tetapi berbuah kalau kita lihat juga dengan 2 Petrus 3 ini, maka sebenarnya yang dimaksud di situ adalah Tuhan mau kita ada sekarang di dunia ini. Tuhan sabar kita ada di dunia ini karena Dia mau jangan ada satu orang pun yang binasa. Jadi orang percaya seharusnya harus berulang-ulang mengatakan ini atau mengerti ini, yaitu bahwa kalau saya ada di dunia ini bukan karena saya harus melakukan sesuatu, bukan sebenarnya. Jadi tidak ada alasan itu sebenarnya. Memang Paulus mengatakan itu, saya ingin di dunia karena saya bersama-sama dengan kamu. Tetapi sebenarnya yang dimaksud itu bukan saya ada di dunia karena saya ingin, bukan saya ingin. Karena Tuhan ingin. Kenapa? Supaya kita tahu kita bukan siapa-siapa. Bukan keinginan kita yang harus terjadi, tapi Tuhan. Itu namanya kedaulatan Tuhan. Jadi tidak ada yang manusia punya sama sekali. Kalau menjadi orang percaya sebenarnya yang harus ada di hati kita adalah, kalau saya ada di sini karena Tuhan ingin. Kalau saya bekerja karena Tuhan ingin. Kalau saya masak karena Tuhan ingin. Kalau saya sakit karena Tuhan ingin. Supaya hati kita tertuju selalu kepada Tuhan. Supaya pikiran kita selalu kepada Tuhan. Supaya kita selalu bilang pada Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau mengingini ini. Karena Engkau menghendaki ini. Jadi bukan saya. Bukan itu. Dia tidak lalai menepati janjinya. Ada janjinya. Jadi yang berjanji Dia. Saudara perhatikan ini ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya.
Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Siapa yang berjanji? Tuhan. Kalau Tuhan yang berjanji, apa yang dapat mempengaruhi supaya Tuhan penuhi janjinya? Tidak ada. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak berubah. Itu tuh Alfa dan Omega. Itu tuh Maha Kuasa. Jadi itu atribut Tuhan, Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Hadir, dan tidak berubah. Sehingga Tuhan tidak dapat diubah. Kalau Tuhan menghendaki di sini, ya akan sampai di sini. Dan ketika Tuhan menjanjikan sesuatu, tidak ada satupun yang dapat mengubah itu. Saya pernah dengar orang anugerah bahkan berkhotbah. Dia bilang, saya perhatikan, dia bilang, kita harus rajin menginjil. Karena di kitab Roma bilang, kita mesti menginjil supaya tubuh Kristus lengkap dan Tuhan akan datang. Saya pikir salah sekali itu. Karena Tuhan tidak datang karena tubuh Kristus lengkap. Kan kita nggak tahu lengkapnya berapa banyak, berapa miliar orang. Tidak. Tetapi kalau Tuhan mau datang, dia datang. Bukan karena apa-apa, karena dia saja. Saudara masih ingat yang saya bilang, ketika dia menciptakan langit dan bumi, dia ciptakan, sudah. Jadilah, tidak ada orang yang memberi nasihat padanya. Ketika dia menyelamatkan kita, tidak ada orang yang memberi nasihat padanya. Walaupun ada orang suka bilang itu di sini, bilang pengejek. Kalian orang Kristen mesti bersyukur pada Yudas. Kenapa? Kalau nggak ada Yudas, Tuhan Yesus nggak mati di kayu salib. Sampai ada pendeta yang berani sekali mengajar Yudas masuk surga. Karena kalau nggak ada Yudas, wow, bahaya sekali itu. Kenapa? Bukan Yudas yang membuat Yesus mati, bukan Pilatus, bukan mereka yang salibkan dia, bukan. Karena dia menyerahkan nyawanya. Bisa lihat ya, karena dia, itu kehidupan kita, karena dia, hanya dia saja. Kalau dia menghendaki, ketika dia berjanji, dia yang akan menepati. Tidak ada yang dapat mengubah. Tuhan gak akan, ya sebenarnya saya mau kamu ke situ, cuman aduh kasihan juga lihat kamu ya, ya udah di sini aja deh. Enggak, tidak ada. Tuhan tidak pernah berubah. Ada satu orang yang pintar sekali, tapi saya pikir dia bukan pintar. Itu pendeta bilang seorang yang paling dungu. Nanti kalau saya sebut nama, ada yang marganya juga ke jemaat kita, bukan di sini, di tempat lain. Yang selalu bilang dungu-dungu itu di TV itu. Dia bilang katanya Tuhan tidak tahu orang berdoa. Tuhan tidak tahu orang berdoa. Jadi Tuhan tuh belum tahu kenapa orang mesti minta. Karena kalau tidak minta Tuhan tidak beri. Ada seorang pendeta bilang, kedunguan itu dungu. Orang itu yang selalu suka bilang dungu-dungu itu. Dia bilang katanya, kenapa orang berdoa, orang Kristen berdoa? Kenapa orang beragama berdoa? Karena Tuhan tidak tahu mesti beri apa ke orang itu, jadi mesti berdoa. Saudara, bukan itu. Doa tidak merubah Tuhan. Karena yang menentukan jawaban itu adalah Tuhan, kan? Tuhan kan yang melakukan, tidak ada manusia. Saudara mau guling-guling, mau bersujud, mau ledakan tangan, mau apapun, kalau Tuhan bilang enggak, saya tidak jawab, tidak ada. Tetapi ada orang cuma sekali berdoa, Tuhan jawab iya. Ada yang berdoa sudah bertahun-tahun, Tuhan bilang belum. Apa gimana jawaban doa? Ya tunggu, tidak, iya kan? Kepada anak-anak sekolah minggu saya bilang ada satu jawaban doa Tuhan, yaitu ketika dia bilang cukuplah kasih karuniaku kepadamu, kan? Bukan tidak. Ketika diminta Tuhan, ini kaki saya nggak kuat Tuhan, saya berdoa seperti itu dulu. Saya bisa sembuh ya Tuhan, sembuhkan saya. Lalu nggak sembuh bertahun-tahun, kok saya nggak kuat-kuat ya, kaki saya nggak kuat, selalu sakit, suka ngilu gitu, kok nggak sembuh-sembuh ya. Tapi satu waktu seorang anggota jemaat bilang gini ke saya, Pak, saya mau kursus pengobatan timur istilahnya. Lalu saya bilang, oh ya Ibu. Lalu setelah itu dia bilang, Bapak mau nggak saya belajar di sana, tapi Bapak saya praktekin? Coba bayangin gitu. Dan itu pakai jarum-jarum kecil dan banyak. Saya bilang, mau tusuk di mana Ibu? Di kaki? Bukan. Di mana? Di punggung. Mampus. Tapi di punggung sini. Setelah itu, oh ditunggu dulu Pak, saya belajar dulu. Oh ternyata bukan Pak, harus di perut. Saudara bayangkan, kaki tapi tusuk di perut, dan tuh jarum-jarum kecil itu begini panjangnya itu. Aduh.
Pokoknya kalau dia udah pegang, saya, aduh Tuhan. Dia belum tusuk, dia baru pegang. Saya kan Pak Sony jangan tegang. Tapi saya kencangin perut saya, itu jarum nggak masuk. Lalu dia bilang ke saya, Pak Sony, Pak Sony ada magic kah? Kayak orang, iya sih saya udah kayak orang Balikpapan ya. Ada magic kah? Diana, gitu kan? Tusuk gitu, nggak masuk. Padahal saya kencengin perut saya, memang nggak masuk tuh jarum. Dia bilang mesti santai Pak. Dan setelah itu dia tusuk berapa bulan, saya bisa jalan, saya bisa lepas tongkat, saya bisa, bisa ya, bisa. Tapi waktu saya berdoa Tuhan minta, Tuhan menjawab yang dia bilang tunggu. Tapi Tuhan juga jawab ketika tidak sembuh. Tuhan bilang, kalau saya tidak bisa kuat terus, Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku padamu. Karena yang menentukan itu adalah Tuhan. Tuhan tidak lalai. Tuhan tidak lalai sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai suatu kelalaian. Walaupun ada orang bilang, kamu punya Tuhan. Ini Ibu Yosi ini suka sekali nonton, apa itu? YouTube atau TikTok. Yang kebakaran di California sana kan. Yang habis tuh rumah kaya habis ya. Padahal kan rumah kalau jangankan kaya sekali, kaya dikit aja sudah ada pemadam kebakaran kan. Ya, ini kaya sekali. Tapi habis loh tuh rumah. Lalu orang bilang diazab Tuhan itu. Habis mereka hina Tuhan sih. Waktu Hollywood hina Tuhan, Tuhan hukum kan. Saya pikir iya ya, orang Kristen suka begitu, apalagi yang bukan Kristen. Itu gara-gara Gaza sih. Yang serang Israel, masa Tuhan hukum Amerika? Aneh kan. Tapi suka begitu orang. Kenapa? Suka hina Tuhan. Dia kira Tuhan suka lakukan yang begitu. Walaupun di sini di 2 Petrus 2 saudara baca, ada dia bilang tentang Sodom dan Gomora, juga tentang Nuh. Dia hukum, tapi waktu Tuhan kita bukan bilang, ini Tuhan azab kali. Ibu Yosi tanya kepada saya, Pak Sony, ini hukuman Tuhan nggak kepada orang-orang di sana? Bukanlah, bukan hukuman Tuhan. Kenapa? Nggak mati kan? Mereka masih sempat lari. Kalau hukuman Tuhan, nah itu Sodom dan Gomora, nah itu tamat itu. Ini baru kebakaran biasa, masih biasa. Tapi kalau saudara baca ayat 10, nah itu baru hukuman. Di 2 Petrus 3 ayat 10. Yang dia bilang Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ya, ada orang yang selalu bilang, mana Tuhan? Mana Tuhan? Baru kebakaran dikit langsung bilang, itu azab Tuhan, ajab. Kita nggak punya istilah ajab ya. Oh itu hukuman Tuhan. Belum itu. Masih belum. Lihat tuh ayat 10. Dia mau semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Tidak ada yang tahu. Tidak ada percik api. Tidak ada tanda-tanda apapun. Seperti pencuri. Nggak ada pencuri WA dulu. Siap-siap Bu ya. Ntar malam saya curi ya. Nggak ada. Tidak ada. Saya aja kemarin pas datang sini, saya lihat ada itu kita punya di situs men. Saya bilang ke Diaken, ada nih semen di sini, orang mau ambil nggak? Nggak mungkin, berat itu Pak. Oh iya, dia nggak akan WA kita, Pak Sony siap-siap ya. Nah, nanti saya nggak ada itu pencuri. Terus dia bilang pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Baru California kok itu, belum apa-apa itu. Belum apa-apa, baru apa dulu apa? Tsunami, nggak masalah itu belum. Ini kalau Tuhan genapi janjinya, 2 tadi janjinya. Dia janji bahwa orang-orang itu, orang yang percaya akan selamat. Yang kedua, yang tidak percaya padanya, dia bilang 1 kali dunia akan dibakar. Dan itu janji Tuhan. Karena Tuhan itu ya dan amin, maka kalau dia janji pasti dia lakukan. Tidak ada orang yang bisa minta-minta bahkan ke Tuhan seperti saya tadi berdoa. Boleh nggak Tuhan kami semua GAA Solafide satu waktu Tuhan angkat ke surga. Sama-sama kami Tuhan. Dengan anak-anak kami sama-sama. Saya suka lihat itu ada gambar-gambar seperti itu. Ada gereja, bukan gereja sih sebenarnya, bidat. Yang berpegangan tangan katanya sambil Tuhan angkat ke atas, semua melihat ke atas lalu mereka terangkat ke atas. Oh saya juga pengen seperti itu. Tapi Tuhan bilang masih ada tugas di dunia ini. Kalau kita mengabaikan tugas itu, Bapak Ibu tahu yang dibuat adalah
satu waktu kelak langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia, apa itu, atom, apalagi yang halus-halus itu, semua hancur, nggak ada sisa. Yang paling kecil partikel apa, atom apa yang paling kecil di dunia ini, tidak akan ada sisa sama sekali. Karena langit, nanti kalau lihat di kitab Wahyu dibilang, dunia tidak ditemukan lagi tempatnya. Langit dan bumi tidak ditemukan lagi tempatnya. Yang ada cuma tahta Allah. Semua berdiri menghadap tahta Allah. Langit dan bumi lenyap. Dan setiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di sana. Bukan orang percaya. Jadi saya mesti bilang juga, salah juga itu ada pengajaran yang bilang di kebangkitan kedua ada juga keselamatan. Enggak ada. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Baca aja di Alkitab. Yang ada di sana cuman penghakiman sesuai dengan perbuatan atau namamu yang tidak ada dalam kitab kehidupan. Tidak ada, hancur. Tidak ada tempatnya. Jadi ketika kita bayangkan tentang neraka yang menyala-nyala oleh api dan belerang, dikira itu cuma satu lokasi, sehingga ada pertanyaan, kira-kira Tuhan ada di neraka enggak? Karena kita pikir neraka itu lokasi kan? Seperti itu kan? Tapi kalau mau baca di sini sedikit saja mengerti begini. Ketika dunia lenyap semua, langit dan bumi lenyap, tidak ada, ini belum neraka nih. Lenyap, cuman ada tahta Allah dan setiap nama tidak ada di situ, dilemparkan ke lautan api. Di mana itu? Apakah Allah ada di situ atau tidak? Itu yang selalu dibicarakan orang kan. Artinya sebenarnya neraka itu ketika terpisah dari Tuhan, menderita selama-lamanya. Digambarkan seperti api dan belerang yang tidak ada sukacita sama sekali. Bahkan ratap tangis selesai di sana. Cuma gitu aja, meratap, tangis, tapi nggak tahu buat apa. Buat apa menangis, buat apa meratap, buat apa. Tidak ada jaminan lagi di sana. Dan mungkin itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita yang akan ke sana. Kalau kita tidak pernah berpikir bahwa satu waktu kelak Tuhan akan hancurkan dunia ini. Baru kebakaran saja kan kita sudah sibuk ya. Kebakaran saja kita sudah sibuk. Mau lari kemana? Tolong orang lari. Yang ini angkat bawah sana, lari, pindah. Ya. Kalau langit dan bumi binasa, hilang, dibakar, mau lari kemana ya? Ada nggak sempat mikir, saya mau kemana? Kita mau kemana? Kalau Balikpapan ini kebakar satu kali, terbakar dari tengah Balikpapan tengah, terbakar. Karena kan gampang banget terbakar nih Balikpapan kan, banyak sekali minyak di sini, ya kan? Saudara tahu, di sini ini banyak api di bawah ini. Alkitab bilang semua unsur akan jadi api, karena di dunia ini banyak api di bawah sini, apalagi dunia Kalimantan ini, ya kan? Bayangkan kalau dia keluar api dari tengah kota Balikpapan, orang-orang lari kemana? Ke pinggir kan? Lari ke sana kan? Seperti waktu air bah mulai naik, mereka naik ke bukit, naik ke gunung, naik lagi, sudah di gunung naik ke atas pohon, air kejar terus. Sekarang api. Kalau di depan ini api menyala, kita lari ke samping sana. Lalu api mulai membesar, kita lari makin ke pinggir sampai kita di laut sana kan. Kalau ambil perahu dan pergi seperti film-film itu, naik perahu atau kapal sudah tunggu di sana, pergi kita. Karena Balikpapan terbakar. Tapi kalau laut juga terbakar, kita mau lari kemana? Bayangkan itu ya. Dan itu yang Tuhan bilang. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Karena Dia menghendaki tidak ada yang binasa. Kenapa? Karena satu waktu janji Tuhan adalah saya akan hancurkan dunia ini. Ketika Dia ciptakan dunia ini, tidak ada satu orang pun yang memberi nasihat padanya. Tidak ada satu orang pun yang bilang begini, Tuhan, pohon sebelah sana kali, yang pohon ini pohon sebelah sana kali, yang daun-daunan yang pohon sedikit kecil di sini kali. Nggak ada yang kasih pendapat kepada Tuhan. Sama dengan ketika Dia menghancurkan ini, tidak ada orang yang bisa tawar-menawar dengan Tuhan. Satu waktu dunia ikan ini akan dihabiskan. Satu waktu akan habis. Kita di mana ya? Oh, kita akan bilang kita pasti ke sorga, ya kan?
Kita akan diangkat ke surga. Kita akan ke surga, benar. Kita tidak akan ditimpa murka. Karena sebelum bumi ini dibakar, ada satu masa di mana kehidupan bagi orang percaya, terutama orang Israel, akan menderita, namanya tribulasi, kan? Masa sengsara. Itu Petrus tahu sekali itu, karena itu khotbah Tuhan Yesus di Matius 24 dan Petrus ada di situ. Tapi Petrus tidak bilang seperti ini di 2 Petrus 3. Petrus tidak bilang begini, injili orang-orang ya. Karena Allah menghendaki semua selamat. Kenapa? Karena nanti akan datang masa yang sukar, akan menderita banyak orang, akan ada kasih akan semakin tawar. Akan seperti itu. Petrus nggak bilang itu. Petrus nggak kutip lagi tentang masa sengsara. Yang Petrus bilang adalah dunia akan hancur. Sehingga kita harus betul-betul tahu apakah kita memang punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Apakah kita memang benar-benar percaya pada Tuhan, dan apakah itu ada di hati kita? Kalau itu ada di hati kita, apakah sifat-sifat Tuhan ada pada kita? Mengasihi, mengampuni, dan sebagainya. Jangan sampai kita kira kita percaya, padahal sebenarnya kita tertinggal. Karena seperti yang saya bilang, bisa bernyanyi bersama-sama, tapi yang tahu di dalam hati ada Tuhan, hanyalah Tuhan dan orang itu. Kita tahu dia percaya kalau dia bersaksi, kan? Tapi coba cek, kalau masih ada dengki di hati kita, masih ada iri, kemarahan, dan seterusnya. Mungkinkah kita adalah orang percaya? Kita akan bilang, enggak Pak. Tuhan tahu hati saya. Tuhan lihat hati saya tidak punya itu lagi. Saya sudah berbeda dengan dunia, Tuhan. Saya tidak punya. Tetapi yang kedua adalah, apakah kita punya hati untuk memberitakan kasih Tuhan? Karena dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Saya pernah bilang, kalau orang punya Roh Kudus, maka orang itu akan memberitakan firman Tuhan. Kenapa? Karena di Yohanes pasal 14 sampai 16 bilang, setiap orang yang didiami oleh Roh Kudus, dia akan bersaksi tentang Yesus. Kalau ada orang percaya tidak bersaksi tentang Yesus, apakah dia memadamkan roh? Bisa jadi iya. Tetapi mungkinkah dia tidak ada Roh Kudus? Kita yang mesti cek. Kita yang mesti cek, karena banyak kali kita menjadi orang yang sangat mengerti teologi, ya. Walaupun teologi kita ecek-ecek sebenarnya. Ya, teologi terbatas sebagai jemaat, kan? Kita belum punya teolog-teolog yang besar seperti gereja-gereja lain. Apakah kita memang mengerti itu saja, tapi kita tidak merasa dirubah oleh Tuhan? Karena kalau lihat di 2 Petrus 3 ayat 8, paling terakhir di 2 Petrus 3 ini. Di 2 Petrus 3 ini ayat 18 bilang gini, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam anugerah Allah, dan dalam pengenalan akan Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Orang yang harus bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan, dan mau memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena Allah tidak menghendaki ada yang binasa. Satu waktu kelak dunia ini akan selesai. Belum neraka itu, baru dunia akan selesai. Walaupun saya tahu ada doktrin yang mengajarkan bahwa nanti satu waktu ketika dunia habis, itulah neraka. Bukan itu doktrin kita. Ya. Semoga kita mengerti sekarang bahwa jika Tuhan berkehendak, maka kehendak itu akan terjadi. Jika Tuhan berjanji, maka janji Tuhan itu akan terjadi, dan tidak ada yang dapat mengubah yang Tuhan tetapkan. Tidak ada. Kenapa? Tuhan tidak hanya menetapkan, tetapi Tuhan juga merancang dari awal, dan Tuhan malah tahu. Tuhan tahu loh semua, kan? Nanti kalau baca di Roma pasal 2 akan dibilang, nanti ketika sampai di kursi pengadilan Kristus, dia akan bukakan bahkan semua yang ada di dalam hati yang tersembunyi. Yang tersembunyi dalam hati dia akan bukakan. Baru kita tahu, wah, iya, Tuhan tidak ada yang tersembunyi ya di Tuhan. Jadi kalau kita mau berjanji seperti ini, saya mau berjanji, Tuhan, beri saya waktu supaya saya boleh memberitakan firman. Tuhan juga tahu kita mau beritakan atau tidak.
Tuhan, beri saya waktu untuk mengasihi orang lain sebelum dunia ini selesai. Tuhan bilang itu adalah janji saya, dan saya akan tepati. Saya akan gunakan orang untuk menepati apa yang saya katakan. Mari kita berdoa.